Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herudin, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Pelalawan, bertugas di SDN 019 Matang Tinggi, akan memaparkan aksi nyata modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas, selama mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1.1, saya merasa pembelajaran yang sebelumnya saya lakukan lebih berpusat pada guru. Saya merasa bahwa gurulah satu-satunya sumber belajar dan murid adalah objek dari pembelajaran itu. Padahal seharusnya pembelajaran berpusat pada murid, sehingga murid dapat mengeksplorasi kemampuan yang dimiliki, mandiri, dan memiliki kebebasan dalam berekspresi. Jika hanya bersumber pada guru, maka karena pengetahuan guru terbatas, murid tidak dapat mengembangkan dirinya dengan baik. Saya banyak belajar dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Antara lain adalah istilah pendidikan. Pendidikan itu adalah proses menuntun, bukan menuntut. Hal ini saya sebagai guru sebelumnya menuntut anak harus bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh gurunya. Seharusnya saya menuntun anak untuk dapat mengembangkan dirinya sesuai bakat, minat, dan kemampuannya yang menurut Ki Hajar Dewantara adalah kodratnya. Anak bukanlah tabula rasa, bukan kertas putih yang dapat ditulisi, digambar, bahkan disobek-sobek sekehendak orang dewasa, tetapi anak punya kodrat sendiri-sendiri yang harus dikembangkan secara maksimal oleh pendidiknya. Ki Hajar Dewantara juga mengajarkan kepada kita bahwa sebagai seorang pendidik bukan hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi harus dapat menjadi teladan bagi murid-muridnya, dapat mencetak budi pekerti yang baik bagi muridnya. Ide dan gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan, yaitu merubah pembelajaran yang awalnya berpusat pada guru menjadi berpusat pada murid dengan menerapkan nilai-nilai mandiri, aktif, kreatif, kolaboratif, dan bernalar kritis. Tindakan aksi nyata yang saya lakukan untuk melaksanakan ide dan gagasan melakukan perubahan tersebut adalah menerapkan pembelajaran kontekstual dengan kegiatan wawancara pengusaha kecil di sekitar tempat tinggal murid. Kegiatan tersebut saya bagi menjadi beberapa tahap. Untuk tahap perencanaan, saya mulai dengan berdiskusi dengan rekan sejawat, kemudian saya menyiapkan perangkat pembelajaran dengan membuat RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Marilah kita simak video tentang perencanaan. Pada tahap pelaksanaan, pembelajaran diawali dengan pembiasaan berdoa sebelum memulai pelajaran. Kemudian saya menyampaikan tujuan pembelajaran dan menjelaskan tata cara dan persiapan teknis termasuk etika dalam melakukan wawancara. Selanjutnya, murid menentukan target pengusaha yang akan diwawancarai sekaligus berdiskusi dengan teman untuk menyusun pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Kemudian baru murid melakukan wawancara dengan narasumber. Karena tugas wawancara harus keluar dari lingkungan sekolah, maka dibuat tugas di luar jam pelajaran untuk wawancaranya. Marilah kita simak video pelaksanaan pembelajaran wawancara ini. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu kalian agar mampu untuk mengetahui pengusaha-pengusaha di sekitar kita, berikut juga tentang bagaimana mereka itu menjadi seorang pengusaha yang handal, ya. Jadi tujuannya yaitu agar supaya kalian mampu
bagaimana mereka bisa menjadi pengusaha yang handal. Ya, jadi begini. Oke, anak sekalian, dalam wawancara kita tidak boleh sembarangan, apalagi yang diwawancara itu adalah orang yang lebih tua daripada kita. Ya, tentunya yang pertama kalian harus punya etika dalam mewawancarai, punya sopan santun. Jadi sebelum mewawancarai orang itu harus bertanya dulu apakah orang itu bersedia atau tidak untuk diwawancarai. Ya. Terus kemudian yang kedua, kalian harus memberikan pertanyaan yang jelas. Pertanyaannya harus jelas, jangan bertele-tele atau berbelit-belit. Nanti akan membingungkan yang ditanyai. Ya, orang narasumbernya yang kalian tanya itu. Ya. Terus kemudian yang ketiga, setelah selesai kalian wawancara, jangan lupa kalian mengucapkan terima kasih, ya, artinya sudah bersedia untuk diwawancarai. Ya, tuh. Jadi langkah yang pertama tadi kalian susun dulu pertanyaannya sekarang. Terus kemudian nanti ingat di dalam wawancara harus ada apa tadi? Harus ada sopan santunnya juga. Ya, kalian tanya kepada narasumbernya bersedia atau tidak. Terus kemudian pertanyaannya juga harus jelas, jangan sampai mengganggu orang tersebut. Ya, artinya pertanyaan itu harus jelas, tidak boleh berbelit. Ya, terus kemudian yang ketiga, jangan lupa ucapkan terima kasih jika sudah selesai mewawancarai mereka. Baik. Saya ada tugas dari sekolah untuk mewawancarai pengusaha. Saya memilih untuk mewawancarai pengusaha. Jadi apakah Bapak bersedia untuk mewawancarai? Siap. Berapa penghasilan Mbak selama bertugas? Penghasilan tuh nggak menentu, kalau pas lagi rame bisa 300-400, tapi kalau lagi sepi ya kadang-kadang 100, kadang 200, tergantung rame enggaknya. Kira-kira berapa bakso dan bakso crispy yang terjual dalam satu hari? Kalau pas rame bisa 300 tusuk, kalau pas lagi rada sepi ya paling 200 sampai 150. Mbak sudah berapa lama berjualan? Udah 2 tahun, hampir 3 tahun nanti bulan 1 Januari. Apakah Mbak puas dengan hasil jualan? Ya alhamdulillah puas, tapi masih ingin lagi kan gitu. Nah, Berapa modal yang dikeluarkan kalau jualan ini? tidak nentu, kalau jualan yang kecil seperti ini ya sampai 500, kadang sampai 300, ya nggak tentu lah, tinggal belanjanya aja. Kalau ayam pas lagi naik ya sampai 500, kalau ayam lagi murah ya bisa 200. Sikap apa yang Mbak terapkan dalam menjalankan usaha? Sikap menjalankan usaha ya ambil untung sedikit, yang penting lancar. Terima kasih telah mengatur saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Berhubung Bapak pengusaha kecil
bersediakah Bapak untuk wawancara? Sudah berapa lama Bapak membuka usaha sapi lidi ini? Bagaimana awal mula Bapak berpikir untuk membuat sapi lidi sawit? terbuang begitu saja. Mengapa sapi lidi sawit ini Bapak beri nama sapi Sunda? Ada yang Kalau boleh tahu, apa saja kegiatan pembebasan lidi sawit ini? kemudian rangkainya dari kayu. Berapa harga sapi yang Bapak jual saat ini? Untuk pasaran sekarang sekitar 15.000. Kira-kira dalam waktu seminggu Bapak bisa menjual berapa sapi? Untuk penjualan ya tergantung permintaan sama bahan baku, jadi sekitar 100 buah ada. Kalau boleh tahu, sapu Bapak ini apakah sudah Setelah selesai melakukan wawancara, murid disuruh mempresentasikan hasil wawancaranya di depan kelas di hari yang lain. Di akhir pembelajaran, saya memberikan penguatan tentang sikap-sikap yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha agar menjadi pengusaha yang sukses. Nah, setelah kegiatan pembelajaran selesai, dibiasakan murid untuk berdoa dan bersalaman dengan guru sebelum pulang ke rumah masing-masing. Nah, marilah kita simak video kegiatan akhir dari proses pembelajaran ini.
Ada lagi? Tidak pantang menyerah, bekerja keras, tidak putus asa. Apa lagi? Sabar, ya, harus sabar, telaten, ulet, ya, tidak boleh cepat putus asa. Oke, sekarang Bapak ingin lagi kembali ketika dalam masa wawancara. Sekarang apa yang kita lakukan atau mungkin apa yang bisa dalam rasakan ketika selesai mewawancara? Ada yang bisa mengungkapkan perasaan? Ayo coba. Nah, kenapa doa teman? Kita menjelaskan lebih dalam. Senang karena bisa langsung mengetahui secara langsung ya, mengetahui secara langsung dari sumbernya, tidak dari katanya ya kan. Kalau dari katanya bagus kan katanya. Jadi kalau kemarin kalian mewawancarai orang itu berarti langsung dari orangnya. Oh begini, misalnya begini, terus penghasilannya begini, ya kan? Terus kemudian tantangannya ini, terus kemudian hasilnya ini, sampai proses-prosesnya kan yang lain kan? Yang lain kan ada yang lain.
Dari pembelajaran tersebut, saya melakukan refleksi apa saja yang menjadi tantangan dan solusi agar pembelajaran berikutnya menjadi lebih baik lagi. Yang menjadi tantangan antara lain masih ada murid yang belum berani melakukan wawancara dengan narasumber dengan alasan tidak menemukan narasumber. Ada juga yang gugup dan malu-malu saat wawancara. Kemudian bobot pertanyaan hanya bersifat pertanyaan biasa yang tidak bersifat menggali apa yang berhubungan dengan usahanya. Kemudian solusi yang dapat saya lakukan dalam melakukan pembimbingan adalah melakukan pembimbingan secara personal, melatih mereka untuk berani melakukan kegiatan serupa, melatih mereka untuk bermain peran sebagai pengusaha. Nah, selanjutnya marilah kita simak testimoni dari rekan sejawat saya dan anak murid saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supartino, guru kelas 4 di SD Negeri 019 Sematang Tinggi. Saya merupakan rekan sejawat dari Bapak Hairudin, guru kelas 6 yang sedang mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 7. Pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Hairudin dengan metode wawancara langsung kepada pengusaha merupakan pembelajaran kontekstual yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu kodrat alam, yang membuat anak mengetahui langsung dari sumbernya. Sukses selalu untuk Pak Hairudin dalam mengikuti program guru penggerak angkatan 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, perkenalkan saya Misha Viviana Syauki, siswa dari kelas 6 SDN 019 Sematang Tinggi. Saya sangat senang sekali pembelajaran yang dibimbing oleh Pak Hairudin, apalagi saat belajar wawancara dengan pengusaha sekitar. Hal tersebut membuat saya dapat bertanya langsung dan mengetahui banyak hal tentang wirausaha. Terima kasih ya Pak telah membimbing kami. Semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian aksi nyata saya dalam penerapan modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.